Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video pembelajaran ini saya buat untuk menggantikan kegiatan tatap muka melalui Zoom karena materi ini cukup banyak, terlalu panjang untuk kita bahas lewat Zoom. Materi berikutnya adalah kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Sebelumnya kalian telah mempelajari satuan jarak dan satuan waktu, di mana satuan jarak dan satuan waktu tersebut ada hubungannya dengan materi kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh ini. Baik, kita lanjut. Ada 3 materi, yaitu 1 kecepatan, 2 mencari jarak tempuh, yang ketiga juga waktu tempuh. Apa itu kecepatan, apa jarak tempuh, dan apa itu waktu tempuh? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Ya. Jarak tempuh adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Berarti jarak tempuh ini satuannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya sampai milimeter. Jadi satuan panjang itu digunakan untuk mencari jarak tempuh. Dan yang ketiga, waktu tempuh adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Jadi waktu tempuh itu satuannya adalah detik, menit, jam, dan seterusnya. 3 materi ini adalah materi yang saling berhubungan, berkaitan satu sama lain. Ya. Baik, rumus untuk menghitung kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Rumusnya bisa saya gambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini. Ya. S, V, T. Kenapa saya buat segitiga seperti ini? Ini nanti mempermudah kalian untuk mengingatnya. Di atas ada S, di kiri ada V, dan di kanan ada T. Kenapa sih kok harus segitiga? Nanti kalian akan memahaminya sendiri. Perhatikan penjelasannya. S ini adalah simbol dari jarak tempuh. Jadi jarak tempuh ditandai dengan huruf S. Kemudian V ini adalah kecepatan. Ya, V ini adalah kecepatan. T adalah waktu tempuh. T ini artinya waktu tempuh. Ya. Terus bagaimana rumusnya? Menghitung kecepatan, rumusnya adalah, lihat, kecepatan simbolnya adalah V. Simbol kecepatan adalah V. Berarti kecepatan adalah S dibagi T. Atas dibagi bawah. S dibagi T. Makanya saya buat segitiga. S bagi T. Atas bawah berarti atas dibagi bawah. S-nya di atas, T-nya di bawah. S itu jarak tempuh, T adalah waktu tempuh. Jadi kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Berikutnya bagaimana untuk menghitung jarak tempuh? Jarak tempuh adalah, simbolnya adalah S. Berarti mencari S adalah samping dan samping. Samping dan samping ini artinya adalah kali. V kali T. Jadi untuk menentukan jarak didapat dengan cara mengalikan V kecepatan kali T waktu. Jadi kecepatan kali waktu hasilnya adalah jarak tempuh. Berikutnya adalah menghitung waktu tempuh. Coba kira-kira. Waktu tempuh adalah T. Berarti rumusnya adalah, ada yang tahu? Iya, bagus. Rumusnya adalah S dibagi V. Itu adalah menghitung waktu tempuh.
Dengan dibuat berbentuk segitiga seperti ini, diharapkan kalian lebih mudah menghafalnya. Ini tujuannya untuk mempermudah kalian mengingatnya. Ya. Baik, kita lanjut mengerjakan contohnya seperti apa. Contoh menghitung kecepatan ada di halaman 57 dan halaman 59 buku PDF. Jadi buku matematika PDF yang sudah saya bagikan itu, sudah saya share di grup. Itu di halaman 57 dan halaman 59 ada contoh soal. Nanti contoh soalnya kalian kerjakan. Saya besok atau lusa, besok saya akan membagikan kunci jawabannya. Akan tetapi kunci jawaban saya hanya jawaban saja, tanpa cara. Tetapi kalian mengerjakannya dengan cara. Terus apa Pak hubungannya? Pak hubungannya nanti kalian lihat jawaban kalian, apakah sama dengan jawaban saya? Kalau jawaban kalian sama dengan jawaban saya, mungkin cara kalian benar. Tetapi kalau jawaban akhir kalian tidak sama dengan jawaban akhir saya, berarti ada yang salah pada caranya. Silakan dikerjakan lagi, dicari di mana kesalahan kalian. Baik, berikutnya. Kita lanjut ya. Contoh menghitung kecepatan saya ambil nomor 1. Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Ya. Seperti biasa, soal seperti ini kita cari datanya dulu. Diketahui data. Kira-kira dari soal ini data apa saja yang diketahui? Iya, bagus. Data yang pertama adalah jarak atau S adalah 100 meter. Ia mampu berlari sejauh 100 meter. Data berikutnya adalah apa kira-kira? Iya, bagus. Waktu. Waktunya adalah 10 detik. Jadi, dua data ini telah diketahui bahwa jaraknya adalah 100 meter, waktunya 10 detik. Setelah diketahui datanya, maka kita lanjut ke apa yang ditanya. Yang ditanya adalah, berapakah kecepatan larinya? Larinya siapa? Larinya Edo. Berapa kecepatan berlari Edo? Kecepatan di sini tandanya adalah V. Ya. Penyelesaiannya V sama dengan S dibagi T. Ya. Berdasarkan segitiga tadi, S di atas, V di kiri, T di kanan. S di atas, V di kiri, T di kanan, berarti V sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Di mana jaraknya adalah 100 meter dibagi 10 detik. Maka jawabannya adalah 10 meter per detik. Satuannya meter per detik. Kenapa kok meter per detik? Kok bukan kilometer per jam? Karena jarak di sini adalah meter. Dan waktunya adalah detik. Maka satuan kecepatan menjadi meter per detik. Seandainya jarak di sini adalah kilometer dan waktu di sini adalah jam, maka satuannya berubah menjadi 10 km per jam. Tetapi karena satuannya meter per detik, maka satuannya menjadi meter per detik. Ya. Baik. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3, saya ambil nomor 3. Kalau nomor 2 tidak ada masalah. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Ya, kilometer per jam. Kita cari datanya. Diketahui datanya yang pertama apa kira-kira? Ya, benar sekali.
Data yang pertama adalah waktunya 5 menit. Data yang kedua apa? Oke, bagus. Data yang kedua adalah jarak, yaitu 6.000 meter. Ya. Kemudian setelah diketahui data, ditanya, berapa kecepatan atau V sepeda motor dalam satuan kilometer per jam? Satuannya kilometer per jam. Sedangkan data di sini yang diketahui, waktunya adalah menit, jaraknya meter. Ditanya dalam bentuk kilometer per jam. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menyesuaikan data ini menjadi sesuai dengan yang ditanya. Menit ini akan kita jadikan jam, jarak ini akan kita jadikan kilometer. Meter akan kita jadikan kilometer. Maka penyelesaiannya tidak bisa langsung S dibagi T. Tetapi T dan S-nya harus disesuaikan dengan satuan yang diminta. Kita mulai dari waktu. Waktu sama dengan 5 menit sama dengan titik-titik jam. Ya. Jadi 5 menit sama dengan titik-titik jam. Harus kita jadikan jam dulu karena satuan di sini adalah jam. Maka menit harus kita jadikan jam. 5 menit sama dengan berapa jam? Caranya 5 kali berapa kira-kira? 1 menit berapa jam? 1 menit adalah 1/60 jam. Karena kalau dibalik, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Sesuai dengan yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau dibalik, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka 5 menit sama dengan 5 kali 1/60. Hasilnya sama dengan 5/60. 5/60 kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Dikecilkan. Apakah dibagi 2? Oh, tidak. Ya, benar. Sama-sama dibagi 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Penyebut dibagi 5, pembilang dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 60 bagi 5 sama dengan? Ya, hasilnya adalah 1/12. Ya, jadi 5/60 disederhanakan menjadi 1/12 jam. Ya. 5 menit ini sama dengan 1/12 jam. Jadi 5 menit sama dengan 1/12 jam. Ini kalau saya pindah ke sini menjadi 1/12 jam. Sekarang jaraknya 6.000 meter. Sama dengan titik-titik kilometer. Ya. Meter ke kilometer itu naik. Kalau naik berarti dibagi. Naik berapa? Coba kalian hitung. Kalian ingat naik berapa? Meter ke kilometer naik berapa tingkat? Ya, benar sekali. Naik 3 tingkat. Berarti dibagi 6.000 dibagi. Kalau naik 3 tingkat dibagi 0-nya 3. 1.000. Ya, 6.000 dibagi 1.000. Hasilnya sama dengan 6 km. Ya. Sampai di sini kita sudah menemukan waktunya adalah 1/12 menit dan jaraknya adalah 6 km. Nah, setelah satuan waktunya ini sama, ya, yang ini jam, ini kilometer, karena di sini kilometer per jam, maka barulah kita masukkan ke dalam rumus V sama dengan
S dibagi T. Ya. S ini adalah jarak, T adalah waktu. Maka jaraknya tadi diketahui 6 km dan waktunya diketahui 1/12 jam. Ya. 6 km, T-nya 1/12. Maka kalau kita masukkan ke rumus menjadi sama dengan 6 dibagi 1/12. Pak, gimana membagi seperti ini, Pak? 6 per 1/12. 6 dibagi 1/12. Bagaimana cara membagi seperti ini, Pak? Pembagian seperti ini bisa saya tulis menjadi 6 dibagi 1/12. Masih ingat? Pembagian pecahan itu diapakan? Coba diingat-ingat. Kalau membagi pecahan, maka yang di belakang diapakan? Yang di belakang dibalik. Ya. Dibalik menjadi 6 kali 12/1. Ya, sama dengan 6 kali 12/1. Hasilnya 72/1 sama dengan 72 km per jam. Inilah kecepatan sepeda motor tersebut. Ya. Pak, saya belum mengerti. Silakan diulang lagi videonya. Ya. Yang tidak mengerti, diulang lagi videonya. Dicermati, diteliti lagi. Bagian mana? Kalau masih ada bagian yang belum dimengerti, nanti akan saya jelaskan lewat WA atau lewat video berikutnya. Ya. Jadi itu cara menghitung kecepatan. Ya, yang belum mengerti bisa diulang lagi videonya. Ya, kita lanjut ke menghitung jarak tempuh. Contoh soalnya halaman 61 dan 62 buku PDF. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Ya. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Kita tuliskan datanya. Waktunya adalah 2 jam. Ya. Kota A ke kota B selama 2 jam. Kecepatannya adalah 55 km per jam. Yang ditanya adalah jarak. Di sini tidak ditanyakan jaraknya dalam bentuk apa. Apakah kilometer, apakah meter. Berarti kalau tidak ada kalimat itu, berarti ini otomatis disesuaikan dengan kecepatannya, satuannya. Kilometer per jam. Berarti nanti jawaban jaraknya dalam bentuk kilometer. Ya. Berapa jarak tempuh atau S sepeda motor? Penyelesaian. S sama dengan, masih ingat? V kali T. Ya, V adalah kecepatan, T adalah waktu. V-nya adalah 55, T-nya adalah 2. 55 kalikan 2, hasilnya sama dengan 110. Satuannya adalah, lihat, kecepatannya kilometer per jam, berarti jaraknya adalah 110 km. Oke. Jadi setelah diketahui datanya itu waktunya 2 jam, kecepatannya 55 km per jam. Nih sama-sama jam kan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau di sini menit, maka jadikan sama dengan kecepatannya. Menit, jadikan jam juga berarti. Terus ditanya berapa jarak tempuh, maka jarak tempuh S sama dengan V kali T. Di segitiga itu, di yang segitiga,
S-nya di atas, V di kiri, T di kanan. Berarti V dan T itu lurus dikalikan. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolah? Kita cari datanya. Diketahui data waktunya adalah dia sampai pukul 6.25. Berangkatnya 6:10 menit. Berarti antara 6:10 menit sampai 6:25 menit, selisihnya adalah 15 menit. Inilah waktu yang dibutuhkan Ayu untuk tiba di sekolah. 15 menit. Ya. Kecepatan Ayu adalah 20 km per jam. Ya, kecepatan Ayu 20 km per jam. Coba kalian teliti di sini. Ditanya, berapa jarak rumah Ayu ke sekolah? Dalam bentuk kilometer. Karena di sini ditanya, berapa km? Ya, berapa km? Maka kilometer. Kita lihat, kalian teliti, satuan kecepatannya kilometer per jam. Sudah sama-sama kilometer. Ya, per jam. Nah, waktu yang diketahui adalah menit. Maka menit ini perlu kita buat sama menjadi jam. Jadi sebelum mengalihkan, menit ini kita buat sama menjadi jam dulu. Maka penyelesaiannya adalah waktu sama dengan 15 menit sama dengan titik-titik jam. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Soal nomor 3 di menghitung kecepatan. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Berarti kalau 15 menit kalikan 1/60. Hasilnya sama dengan 15/60. Kita sederhanakan. Baik, kira-kira sama-sama dibagi berapa? Pak, dibagi 5 dulu. Boleh, silakan. Pak, dibagi 3. Boleh, silakan. Sampai bentuk yang paling kecil atau paling sederhana, saya menemukan di sini dibagi 15. 15 dibagi 15 hasilnya 1 jelas. 60 bagi 15 berapa kira-kira? Yo, 15 kali berapa sama dengan 60? 15 dikalikan 4 hasilnya adalah 1/4 jam. Jadi hasilnya adalah 1/4 jam. 15 menit ini sama dengan 1/4 jam. Ya, saparapat katanya orang Madura. Kemudian setelah ketemu 1/4 jam, maka kita cari S-nya. S sama dengan, masih ingat? Kecepatan kali waktu. V kali T. Ya. Di mana V-nya diketahui di sini adalah 20. Ya. T-nya adalah 1/4. 20 kali 1/4 sama dengan 20/4. 20 bagi 4 hasilnya 5, satuannya kilometer. Ya. Ini adalah jawabannya, 5 kilometer. Baik. Masih belum mengerti, Pak? Diulang lagi videonya. Ya, video diulang lagi, langkah-langkahnya seperti apa. Ingat, satuan ini penting sekali. Jangan asal angka kamu kalikan, asal angka kamu bagi. Tidak. Lihat dulu satuannya. Makanya di awal sebelum belajar kecepatan, kalian terlebih dahulu mempelajari satuan waktu dan satuan jarak. Karena satuan ini penting. Ya. Coba bayangkan, seandainya waktu ini tidak kamu ubah menjadi jam. Ya, 15 menit. Maka perkalian di sini akan menjadi 20 kali 15. Hasilnya adalah 300. Jauh kan jawabannya?
Padahal jawaban yang benar adalah 5 km, bukan 300. Ya. Baik, menghitung kecepatan sudah. Menghitung jarak tempuh sudah. Berikutnya adalah menghitung waktu tempuh. Ya, waktu tempuh silakan kalian coba sendiri. Sesuaikan dengan rumus yang bentuknya segitiga tadi. Maka tugas kalian adalah ini. Menghitung waktu tempuh halaman 64 sampai 65 ditambah kecepatan halaman 57 sampai 59 ya, khususnya yang halaman 59 ini ya. Dan yang terakhir khususnya yang halaman 62. 59, 62 dan 6 ini, 64 sampai 65. Saya akan membagikan kunci jawabannya. Hanya jawabannya saja. Yang akan saya berikan hanya jawabannya saja. Tetapi kalian mengerjakan tentu harus dengan caranya. Ya. Kalian mengerjakannya tentu harus dengan caranya. Nanti kalian cocokkan apakah jawaban hasil pekerjaan kalian sama dengan jawaban saya. Kalau tidak sama, berarti ada cara kalian yang salah yang harus diperbaiki. Ya, silakan bisa bertanya nantinya lewat grup. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Malam ini tidak akan sempat Zoom karena materi ini kalau kita bahas lewat Zoom itu akan lama sekali. Karena kalau lewat Zoom kan akan banyak gangguan, banyak pemotongan segala macam sehingga 40 menit tidak akan selesai. Baik, kemudian untuk tematik saya juga akan mencoba membuat video-video seperti ini. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.